Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono buka-bukaan mengenai salah satu persoalan yang ditemukan dalam kasus dugaan keracunan MBG. Menurut Sudaryono, permasalahan MBG bukan semata-mata bahan bakunya, bukan pula sekedar soal dapurnya, tetapi ada persoalan pada waktu memasak yang tidak sesuai dengan prosedur. Ketika muncul kasus dugaan keracunan, kita tentu harus mencari penyebabnya. Kalau memang ada pelanggaran prosedur, harus ada evaluasi. Kalau ada kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Jadi logikanya sederhana, lebih baik satu paket makanan ditahan daripada satu sekolah harus berhadapan dengan masalah kesehatan. Maka MBG tidak boleh berhenti pada pertanyaan, berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan? Pertanyaannya harus lebih lengkap, berapa banyak makanan yang dibagikan dengan aman? Belakangan, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono buka-bukaan mengenai salah satu persoalan yang ditemukan dalam kasus dugaan keracunan MBG. Menurut Sudaryono, permasalahan MBG bukan semata-mata bahan bakunya, bukan pula sekedar soal dapurnya, tetapi ada persoalan pada waktu memasak yang tidak sesuai dengan prosedur. Temuan ini penting karena selama ini ketika muncul kasus dugaan keracunan MBG, perhatian publik sering langsung tertuju pada pertanyaan, apa yang salah dengan makanannya? Apakah bahannya? Apakah dapurnya? Apakah menunya? Apakah distribusinya? Semua pertanyaan itu penting. Tetapi keamanan pangan sebenarnya bekerja seperti sebuah rantai. Kalau satu mata rantai bermasalah, seluruh sistem bisa ikut terdampak. Dalam pendekatan keamanan pangan, resiko tidak hanya dicari setelah makanan membuat orang sakit. Resiko justru harus dikenali dan dikendalikan sejak proses awal. Mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi. Karena itu, persoalan waktu menjadi sangat penting. Makanan yang dimasak terlalu dini, kemudian dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi dapat meningkatkan resiko keamanan pangan apabila pengendalian suhu dan prosedur penyimpanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, jam memasak bukan persoalan administratif, ia bagian dari keamanan pangan. Kalau akar masalahnya memang berada pada disiplin waktu, maka solusinya juga harus menyentuh hal tersebut. Bukan sekedar mencari siapa yang salah, tapi memastikan siapa memasak, jam berapa makanan dimasak, kapan makanan dikemas, kapan dikirim, dan kapan diterima siswa. Disinilah kita perlu melihat bahwa evaluasi MBG tidak berhenti pada dapur. BGN kini memperkuat pengawasan dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, pengemasan, pengiriman, sampai makanan diterima oleh siswa. Artinya, keamanan makanan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab orang di dapur. Ia adalah tanggung jawab seluruh rantai distribusi. Dan ada satu mekanisme yang menurut saya menarik. BGN menempatkan PIC atau penanggung jawab di tingkat sekolah untuk ikut melakukan pemeriksaan ketika makanan tiba. Parameter yang dinilai antara lain adalah ketepatan waktu, distribusi, aroma rasa, hingga variasi menu. Secara sederhana, sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat makanan dibagikan. Sekolah juga menjadi bagian dari sistem kontrol, dan ini penting. Karena semakin dekat pengawasan dengan titik konsumsi, semakin cepat pula masalah bisa diketahui. Kalau makanan datang terlambat, bisa dicatat. Kalau aroma tidak wajar, bisa diperiksa. Kalau kualitas makanan diragukan, tidak semestinya langsung diberikan kepada siswa. Jadi logikanya sederhana, lebih baik satu paket makanan ditahan daripada satu sekolah harus berhadapan dengan masalah kesehatan. Ketika muncul kasus dugaan keracunan, kita tentu harus mencari penyebabnya. Kalau memang ada pelanggaran prosedur, harus ada evaluasi. Kalau ada kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Tetapi ada satu hal yang lebih penting. Bagaimana supaya kesalahan yang sama tidak terulang? Ini yang membedakan sekedar reaksi dengan perbaikan sistem. Kalau masalahnya adalah waktu memasak, maka kita perbaiki jadwalnya. Kalau masalahnya distribusi, kita perbaiki logistiknya. Kalau masalahnya adalah pengawasan, kita perkuat PIC. Kalau masalahnya sanitasi, kita perketat standar dapur. Dengan begitu, setiap kejadian tidak hanya menghasilkan headline, tetapi menghasilkan pembelajaran institusional. Dan ini penting bagi program sebesar MBG. Kita boleh berdebat soal MBG, kita boleh mendukung, kita boleh mengkritik. Bahkan kita harus mengkritik ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi satu hal yang tidak boleh menjadi bahan perdebatan adalah anak-anak harus mendapatkan makanan yang aman. Maka MBG tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan,
Pertanyaannya harus lebih lengkap. Berapa banyak makanan yang dibagikan dengan aman? Karena keberhasilan MBG bukan hanya ketika makanan sampai ke tangan siswa. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika makanan itu sampai tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Jadi, kalau hari ini kita menemukan bahwa salah satu persoalannya ternyata sesederhana waktu memasak, jangan anggap itu sebagai persoalan kecil. Justru dari hal kecil inilah kualitas sebuah program besar diuji. Program yang baik bukan program yang tidak pernah menemukan masalah. Program yang baik adalah program yang ketika menemukan masalah mampu belajar, mampu memperbaiki diri, dan memastikan masalah yang sama tidak terulang kembali.